Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Dimanapun teman-teman berada, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah dan kita senantiasa diberikan kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini, saya Dia Ayu Muayyadah akan menjelaskan sebuah materi tentang sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah yang terdapat di kelas 5 semester 1 dalam KD 3.2. Jadi buat teman-teman, silahkan disimak baik-baik. Oke teman-teman, untuk mengetahui sebab terjadinya Fathu Mekah, yang pertama kita harus tahu apa itu Fathu Mekah. Kemudian kedua kita juga harus mengetahui latar belakang terjadinya Fathu Mekah. Kemudian ada kaitannya juga dengan perjanjian Hudaybiyah. Dan yang terakhir adalah bagaimana terjadinya Fathu Mekah. Oke, kita langsung lanjut aja di poin pertama, yaitu apa itu Fathu Mekah. Jadi Fathu Mekah ini teman-teman adalah penaklukan kaum muslimin terhadap Mekah. Melalui penaklukan ini Allah juga memuliakan agama, Rasul dan juga tentaranya yang terpercaya. Jadi teman-teman harus tahu kalau Fathu Mekah ini terjadi pada tahun 8 Hijriah atau 629 Masehi. Dan dengan Fathu Mekah ini sekaligus menjadi tanda bahwa selesainya hijrah kaum muslimin. Dan juga resmi Mekah berada di bawah naungan Islam. Next, kita bakal lanjut ke latar belakang terjadinya Fathu Mekah. Jadi teman-teman, sejak ditinggal hijrah Rasulullah Muhammad SAW ke Madinah pada tahun 622 Masehi, ini orang-orang kafir Quraisy ini tetap nggak terima, tetap membenci Rasulullah walaupun beliau sudah berpindah, bukan di Mekah lagi tapi udah di Madinah. Tapi orang-orang kafir Quraisy ini tetap nggak terima, tetap membenci Rasulullah, tetap memusuhi beliau dan menghalang-halangi setiap langkah beliau seperti itu. Dan dengan berhijrah ini Rasulullah bersama kaum muslimin di bawah pimpinannya membangun kekuatan baru yang membuat Islam ini semakin kuat, Islam ini semakin berkembang pesat. Terlebih setelah kaum muslimin ini telah memenangkan di perang Badar melawan kafir-kafir Quraisy. Selain itu juga setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah, Islam ini juga semakin berkembang, semakin kuat yang menyebabkan masyarakat Quraisy di Mekah ini merasa iri. Teman-teman harus tahu kalau perang Badar ini yang udah saya jelaskan tadi banget itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 13 Maret 624 Masehi, seperti itu. Seperti yang udah aku sampaikan sebelumnya, karena Fathu Mekah ini sangat berhubungan dengan perjanjian Hudaybiyah, aku bakal ngajak teman-teman semua buat throwback ke perjanjian Hudaybiyah ya. Jadi sebenarnya asal usulnya gimananya perjanjian Hudaybiyah ini diawali dengan saat Rasulullah dan juga kaum muslimin yang berada di Madinah ini ingin ziarah ke Mekah, ingin ziarah ke Ka'bah yang letaknya di Mekah ya pastinya ya. Nah, tetapi setelah sampai di sana, mereka dihadang-hadangi atau dihalang-halangi dengan kafir Quraisy yang berada di Mekah, seperti itu. Dan ini terjadi pada bulan Dzulqa'dah di tahun 6 Hijriah. Jadi seperti itu, ketika Rasulullah dan kaum muslimin hendak berziarah ke Ka'bah, tetapi dihalang-halangi oleh kafir Quraisy, seperti itu. Kemudian akhirnya Rasulullah bernegosiasi dengan mereka dan akhirnya mengadakan sebuah perjanjian yang dinamakan perjanjian Hudaybiyah karena itu bertepatan di Hudaybiyah. Dan isi perjanjian Hudaybiyah ini atau perjanjian damai antara kafir Quraisy yang ada di Mekah dan juga kaum muslimin yang sedang berhijrah atau berziarah dari Madinah ke Mekah ini dinamakan Hudaybiyah, yang isinya yang pertama adalah, saya bacakan ya. Yang pertama, diadakan gencatan senjata antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Perjanjian yang kedua yaitu Nabi Muhammad harus mengembalikan orang-orang Quraisy yang tergabung dengan kaum muslimin, sedangkan pihak Quraisy tidak wajib untuk mengembalikan orang-orang Islam yang tergabung dengan pihak Quraisy. Perjanjian yang ketiga, setiap kabilah bebas menentukan sikapnya masing-masing. Perjanjian keempat adalah Rasul dan juga rombongannya harus kembali ke Madinah dan ziarah ke Baitullah diadakan atau bisa diadakan lagi di tahun berikutnya. Dan perjanjian yang kelima adalah masing-masing pihak harus mematuhi isi perjanjian dan menjauhi pengkhianatan.
Walaupun banyak banget dari kaum muslimin yang merasa nggak setuju dengan perjanjian Hudaybiyah ini, namun ternyata perjanjian ini malah memberikan dampak positif yang sangat banyak banget bagi kaum muslimin. Dan di antara dampak positifnya adalah yang pertama, ajaran Islam ini dianggap ancaman bagi kaum Quraisy, sehingga mereka memboikot perdagangan dengan kaum Islam. Jadi mereka merasa ketakutan, begitu ya. Kaum Quraisy merasa iri tadi kan, awalnya iri karena dia merasa kalau Islam ini udah berkembang dengan pesat, dan akhirnya dia memboikot perdagangan dengan kaum Islam. Yang kedua, Rasulullah diakui sebagai tokoh dan pemimpin, dan umat Islam diakui keberadaannya sebagai jamaah. Selanjutnya pada tahun berikutnya umat Islam sudah berhasil umroh, karena tadi emang bener-bener yang habis udah nyampe di Mekahnya disuruh balik lagi, disuruh buat umroh atau berziarah di tahun berikutnya. Dan akhirnya di tahun berikutnya kaum muslimin berhasil umroh dan jumlah penganut agama Islam pun juga meningkat. Kemudian kebebasan kabilah dalam menentukan sikap telah mendorong mereka untuk bergabung di salah satu pihak. Jadi mereka bebas untuk bergabung di pihak Islam ataupun bergabung di pihak kafir Quraisy. Seperti itu. Namun baru berjalan 2 tahun perjanjian Hudaybiyah ini, ternyata dari pihak kafir Quraisy ini melanggar atau mengkhianati isi perjanjian dari Hudaybiyah ini, yaitu tepat di nomor 1 perjanjiannya, yaitu diadakan gencatan senjata antara kedua belah pihak, yaitu dengan memasok senjata kepada kabilah Bani Bakr untuk menyerang Khuza'ah yang bersahabat dengan kaum muslimin. Maka sebagai balasannya pada tahun 630 Masehi, kaum muslimin melakukan penaklukan kota Mekah yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau memimpin dan juga memerintah kaum muslimin untuk berpecah menjadi 4 kelompok yang akan masuk di Mekah dengan 4 penjuru juga. Dan pertempuran ini terjadi di selatan Mekah dengan korban meninggal 2 orang Islam dan 13 kaum kafir Quraisy. Setelah itu Rasulullah melakukan tawaf, kemudian mencium Hajar Aswad, memusnahkan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah, kemudian mencuci dinding Ka'bah dengan air Zam-Zam, dan Rasulullah juga memaafkan dan membebaskan penduduk Mekah yang pernah menentang Islam. Beliau berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Allah telah menghilangkan kesombongan jahiliyah dan pengagungan kepada nenek moyang. Manusia dari Adam dan Adam dari tanah. Wahai kaum Quraisy, apa yang kalian pikirkan tentang apa yang akan aku lakukan terhadap kalian?" Kemudian kaum kafir Quraisy menjawab, "Saudara yang mulia, anak dari saudara yang mulia." Kemudian beliau bersabda, "Aku sampaikan kepada kalian sebagaimana perkataan Yusuf kepada saudaranya. Pada hari ini tidak ada cercaan atas kalian. Allah mengampuni kalian. Dia Maha Penyayang. Pergilah kalian, sesungguhnya aku telah memaafkan kalian dan kalian telah bebas." Dan sekitar 2 minggu setelah pembebasan Mekah atau Fatu Mekah ini terjadilah pertempuran Hunain antara Rasulullah beserta pengikutnya dan kaum Badui dari suku Hawayan dan Thaqif yang juga dimenangkan oleh kaum muslimin. Dengan kekuatan 12.000 orang dengan 10.000 orang muslimin dari Madinah dan 2.000 orang kafir Quraisy yang baru masuk Islam. Dan itu tadi cerita dari Fatu Mekah. Dan dari cerita ini juga teman-teman juga bisa mengambil hikmahnya. Teman-teman juga bisa akhirnya tahu apa sebab terjadinya Fatu Mekah, yaitu bukan lain dan bukan tidak adalah pelanggaran atau pengkhianatan dari perjanjian Hudaybiyah yang dibuat sendiri oleh kaum kafir Quraisy dan juga oleh dia. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa diambil manfaat dan juga hikmahnya. Teman-teman yang di rumah tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.